Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 10 September 2021. Kita sudah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, baiklah kita ada di hadirat Tuhan. Karena itu kita puji nama Tuhan bersama. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh membutuhkan-Mu. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Sebab kami sadar kehidupan bersumber daripada-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita membaca kitab Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama, dan Bapak Ibu umat Tuhan akan membacakan ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar kebenaran firman Allah, bahwa Yesus telah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik bagi kita umat manusia. Sekaligus dia menjadi pintu, dia adalah pintu untuk kita bisa memasukinya, melaluinya untuk mendapatkan kehidupan kekal di dalam sorga rumah Bapa. Dan itu jaminan yang pasti, karena Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega, dan dia adalah penguasa sorga dan bumi. Karena itu apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin bagi hidup kita umat percaya. Malam ini kita kembali belajar lagi dari Mazmur pasal yang ke-23. Kalau kita memperhatikan bagian ini secara baik, maka Allah yang kita sembah di dalam hidup kita selaku umat percaya, itu dia berperan ganda bagi kehidupan kita. Pada satu pihak Allah berperan sebagai pemimpin, sebagai bapa, sebagai ayah, sebagai penolong bagi kehidupan kita.
sebagai gembala yang baik bagi hidup kita. Dalam peran ini, Allah menjamin keselamatan kehidupan kita, umat manusia. Dan Allah menjamin keselamatan kita itu mulai dari kehidupan kita di dalam dunia ini sampai kita memasuki sorga rumah Bapa. Dengan demikian pemeliharaan itu dia berkelanjutan, baik di bumi ini juga di dalam sorga rumah Bapa. Dan karena Allah yang menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan kita, maka sekalipun dalam dunia ini kita akan mengalami kematian, karena tubuh kita yang kasat mata ini akan mengalami kerusakan. Tapi sekalipun kita nanti mengalami kematian, kita akan melewati lembah kekelaman, tapi kita tidak tinggal di sana. Sebab itu bukan tempat kita orang-orang percaya. Kita hanya melewati lembah kekelaman. Untuk selanjutnya di dalam pemeliharaan Allah itu kita terus mengalami perjalanan menuju ke sorga rumah Bapa. Kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun kita akan mengalami kematian, tapi melalui kematian itu kita pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa kalau kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan total di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa kalau kita bersandar pada penolong kita satu-satunya dalam Yesus Kristus, yang menjamin keselamatan kita baik di bumi ini maupun di dalam sorga. Karena itu sekali lagi kita harus ingat bahwa peran yang pertama dari Allah adalah Dia menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan kita. Dan itu Allah lakukan baik ketika kita masih hidup di dunia ini sampai kita memasuki sorga rumah Bapa. Peran yang kedua, Allah berperan sebagai ibu bagi kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan dalam perannya sebagai ibu, dialah yang mengatur berkat-berkat. Dialah yang menyediakan berkat-berkat untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini. Perhatikan baik-baik di dalam ayatnya yang kelima di dalam bacaan Mazmur 23 ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di sini firman Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa pada waktu tertentu ada keadaan yang sangat sulit
Dan bisa saja kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena ada sesuatu yang menghalangi kita, yang menghambat kita. Tapi bagian firman Allah ini memberi penegasan kepada kita bahwa Allah yang berperan sebagai ibu, Dia bisa menembusi segala bentuk halangan dan rintangan yang menghalangi kita. Dia bisa menembusi itu sebab berkat-Nya harus memberkati hidup kita. Kenapa bisa demikian? Ya, karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik hidup kita. Dia adalah sumber hidup kita. Karena itu tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang menghalanginya untuk Dia menyatakan kasih sayang dan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan kita umat manusia. Tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang bisa menghalangi karya Allah dalam memberi perhatian bagi kehidupan kita. Sebab semua yang ada di atas dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan karena itu semuanya tunduk dalam kedaulatan Allah. Karena itu sekali lagi kita harus ingat, kita harus benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab Dia satu-satunya yang menjamin keselamatan kita di bumi, dan Dia juga yang membagi berkat-berkat untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini. Itu berarti Allah sudah mengerjakan bagiannya yang sungguh luar biasa. Karena Allah berbelas kasih untuk memberi hidup kepada kita. Bagian Allah telah kerjakan, yakni menjamin keselamatan kita dan membagi berkat-berkat untuk kelanjutan hidup kita. Karena itu kita pun harus mengerjakan bagian kita. Dan bagian kita itu jelas di dalam ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagian kita adalah tetap berelasi dengan Tuhan. Bagian kita adalah tetap dekat dengan Tuhan. Bagian kita adalah aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagian kita adalah kita menunjukkan kesetiaan kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan itu kita tidak mengerjakannya hanya dalam 1-2 waktu. 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tapi harus kita kerjakan sepanjang masa, sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sampai Tuhan memanggil kita untuk ada di hadirat-Nya dan mengalami kehidupan kekal. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa kalau kita beriman kepada Tuhan. Karena semuanya Tuhan jamin bagi kehidupan kita. Baik keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kita, maupun berkat-berkat akan Dia atur, Dia bagi untuk memberkati kelanjutan hidup kita. Karena itu tetaplah setia dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih
Sebab Bapa sungguh baik untuk hidup kami. Bapa menjamin keselamatan kami ketika kami ada di dalam dunia ini. Dan Bapa juga terus memimpin dan menjamin keselamatan kami sampai kami dapat memasuki sorga rumah Bapa. Bahkan Bapa menjamin untuk membagi berkat-berkat untuk memenuhi kehidupan kami selagi kami masih hidup di bumi. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa dan beri perhatian yang sangat agung bagi hidup kami umat manusia. Biarlah kami dapat menunjukkan komitmen dan kesetiaan kami kepada Tuhan untuk terus setia dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami di bumi ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami datang dan berdoa. Kami mempercayakan umat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan yang tengah dihadapi oleh umat-Mu. Baik itu sakit penyakit, baik itu permasalahan ekonomi keluarga, baik itu usaha dan pekerjaan, baik itu pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak, baik itu relasi dengan tetangga, hidup bergereja, hidup bermasyarakat. Seluruhnya kami letakkan di hadapan hadirat-Mu. Seraya kami memohon, kiranya Roh Kudus terus hidup di dalam kami dan membantu kami untuk memiliki keteguhan iman yang sungguh-sungguh kokoh dan kuat menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya dengan sungguh bahwa waktu Allah, kesempatan dari Allah untuk menolong dan memberkati kami, pasti Allah akan kerjakan sesuai dengan waktu yang Tuhan peruntukkan bagi kami sekalian. Karena itu tolonglah seluruh kami umat-Mu untuk terus berserah diri dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekali lagi malam ini kami letakkan seluruh beban hidup kami ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk teguh dalam iman kami. Sambil terus menanti waktu Tuhan untuk Allah mau berkarya untuk memberikan pertolongan bagi hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beristirahat malam ini. Kami minta kepadamu kiranya tiang api dari sorga Tuhan kirim untuk menghangatkan kehidupan kami di pembaringan kami malam ini, sehingga kami dapat membaringkan tubuh kami dalam pemeliharaan-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, padamu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Gembala Agung itu tetap melindungi dan memelihara dan menjamin keselamatan kita. Salam.